Lama lihat, tidaklah urusan wujud tuntutan. Artinya doa dengan lisan perkataan. Artinya tiadalah urusan yang dipandang pada sisi muhakik mereka itu, bahwa menuntut engkau akan hajat-hajat engkau dan keuntungan-keuntungan engkau daripada Maula engkau, tidak selainnya Maula, karena menyangka bahwa tuntutan engkau yang demikian daripada Maula, tidak selainnya Maula, ba'a sungguhnya menyempurnakan dengan ma yang wajib ma'ate engkau pada mendoa. Hanya ma nyatulah daripada adab. Maka bosnya demikian, ba'ala sungguhnya tidak menyempurnakan ye demikian dengan yu adab. Innama sa'anu anturzaka husnul adabi, hanya sungguhnya baramlu urusan ba'ala baramlu, bahwa dia dirazaki orang engkau akan baik adab. Artinya hanya sungguhnya baramlu urusan yang dipandang pada sisi muhakik mereka itu ba'ala baramlu, bahwa menuntut engkau akan sekalian tuntutan engkau daripada Maula, indak selainnya Maula. Tidak bagi sangajo mencapai keuntungan engkau dan mukasu engkau sajo. Tetapi bahwa menuntut engkau akan demikian daripada Maula karena menzahirkan bagi ubudiyah dan mendirikan dengan hak rububiyah. Dimangko dengan demikian, baiklah adab engkau dan sahlah pinta engkau dan tuntutan engkau. Dan barang demikian ba'ala barang mula menyempurnakan atih tahqiq dengan hak adab pada mendoa. Jika kaji awak mendoa ya. Kalau kita mendoa tentu isinya meminta. Nah, meminta segala hajat atau hajat kebutuhan-kebutuhan awak, keinginan-keinginan awak. Banyak yang diminta. Dikata pengarang, kalau kita meminta kepada Allah dalam mendoa, wujud tuntutan itu artinya wujud permintaan. Kita meminta kepada Allah, adanya permintaan awak kepada Allah itu jangan disangku awak lah beradab kepada Allah. Jangan disangku awak lah menyempurnakan adab itu dengan awak meminta kepada Allah. Jadi bukan itu yang jadi urusan, kata pengarang. Yang jadi urusan adalah kalau kita dalam mendoa tadi kita dianugerahi adab yang baik. Atau adab yang baik, kita mendoa tadi tujuan awak bukan untuk meminta. Tapi tujuan awak mendoa tadi itu izharan li ubudiyah, karena menzahirkan bagi ubudiyah. Tandonya awak hamba tentu minta awak kayaknya. Jadi mendoa tadi itu hakikatnya hanya menzahirkan ekspresi atau menyatukan, membuktikan bahwa awakku hamba Allah. Itu kau minta awak. Kemudian mendirikan hak rububiyah, bahwa Allah itu Tuhan awak. Karena itu minta kayaknya Allah itu yang mencukupi segala kebutuhan awak. Di perhatian dalam doa tadi itu ndak ka apa yang diminta tuh doh. Tapi perhatian awak adalah awak merasa menzahirkan ubudiyah tadi itu dan mendirikan hak rububiyah. Kalau lain itu nan ada di kesadaran awak ketika mendoa, maka itu namanya awak lah menyempurnakan adab dalam berdoa. Tapi kalau sekedar nan diminta saja nantakan aja,
Nah, itu kata pengarang tuh alun menyempurnakan adab awak tu. Jadi bagi muhakik bahwa yang mesti jadi perhatian awak adalah bahwa kita kok dapat menyempurnakan adab dalam mendoa. Wa yuhtamalu dan ditangguhkan orang. Bukan sena boleh jadi. Ihtimalnya boleh jadi. Dan boleh jadi maknanya bahwa dikehendaki orang dengan menuntut itu, dengan talab yatih tadi itu, wujud talab, akan menuntut dengan hati. Dan berhadapnya hati bagi sesuatu daripada beberapa faedah, beberapa tujuan. Jadi bukanlah urusan adonyo tuntutan yang hadir dalam hati awak. Nah itu doh. Nah, itu mana yang kalau ikut yang kita ambil itu dengan hati itu kemana? Artinya tiadalah urusan bahwa menuntut engkau kan suatu dari pemulai engkau dengan hati engkau daripada ma yang padonyo ma tu keuntungan. Bersamaan menyaratui akan yo tuntutan di hati itu, ana menyaratui tuntutan dengan lisan atau tidak. Jika ada orang misalnya mengatakan kalau mendoa itu awak aja sekedar di lisannya. Ya sekedar minta di lisannya juga harus hadir di hati awak anu minta tuh. Jadi kata pengarang ndak ya tuh. Walaupun hadirnya di hati awak meminta dalam hati itu hadir ketika mendoa, kata pengarang itu bukan yang harus jadi perhatian awak. Tetapi baramulasaan baramulo bahwa dia rezeki orang kau akan baik adab dan hionya baik adab balanya meninggalkan menuntut lagi padu lagi merasa cukup dengan pandangannya Allah kepada engkau. Kita lo tuh nak minta tuh. Jadi kata pengarang mendoa atau awak jan perhatian awak sangat jawab aja meminta. Tapi semata-mata menzahirkan ubudiyah. Awak ko hamba Allah, awak ko memang fakir atau fakir miskin papa. Sabana indah. Hah? Saban. Jadi kok kalau di siku kan meminta kok arah kamu aku meminta faedah-faedah tujuan-tujuan yang artinya yang didahulukan itu dulu. Jadi kalau ada contoh tadi ini 10 Saban tuh waktu makbul berdoa itu enggak. Iwak kita nak mindaan itu loh. Contoh kalau awak pai awak ke Makkah, Madinah sampai yang makbul berdoa tuh di Sinan awak mesti berdoa. Tapi di siko jan itu didahuluan. Yang didahuluan adalah ini awak mendoa tadi itu menzahirkan ubudiyah dan memberikan hak rububiyah. Itu tujuan utama awak. Nah, soal apa awak minta tadi itu Allah Maha mengetahui. Jangan minta wala tabayanya dia tiwat Allah Maha tahu tuh mah. Enggak. Oh perlu itu aja dia tiwat nak tahu Allah. Dia minta tadi itu itulah di belakang, ada di muka tak ada. Di itu mahkamah malina. Di dahuluan dulu abang doa tadi itu
karena menjalankan ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Soalnya minta tadi itu serahkan kepada Allah. Kalau ada dalam takdir Allah dapat lah, tidak ada itu tidak ada. Serah aja kepada Allah. Allah tidak akan mensiu-siukan hamba. Ba? Ya. Lah, lanjut dulu ya. Jadi mangko baram lu adab. Mangko baram fal adabul husni fi du'ai alal wajhil awal. Mangko baram lu adab yang baik pada mendua ati wajah yang pertama. Ba'abaramulo bahaman doa engkau karena menzahirkan bagi ubudiyah dan mendirikan dengan hak rububiyah. Tidak karena mencapai keuntungan dirinya seorang saja. Itu di dahuluan, itu di kemukuan. Tidak kepentingan awak di dahuluan doh. Itu yang pertama. Awak mendoa, tak mendoa. Wa alal wajhi tsani dan ate wajanan kedua, kalau menurut tafsiran kedua, tarkud du'ai wa talabi i'timadan ala qismatihi. Meninggalkan mendoa dan menuntut karena berpegang ateh pembagiannya Allah. Dan merasa padu, merasa cukup dengan kehendaknya Allah. Dan sibuk dengan zikirnya Allah daripada memintanya Allah. Sibuk dengan menginginnya Allah daripada memintanya Allah. Di kanan kedua, meninggalkan mendoa. Ke makamnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrus. Kata malaikat Jibril ke menolong, tidak usah, tidak perlu. Kalau kepada Allah tidak minta tolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah Allah tidak tahu? Allah tidak tahu ke Allah bahwa aku seperti ini. Nah, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang disebut dengan orang yang tawakal kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Artinya lah yakin bahwa Allah tidak akan mensiu-siuannya. Boleh diminta lah. Ya. Jadi sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ingat Allah daripada memintanya Allah. Itu contoh para guru-guru dulu kan. Ya para lu, maka karena sibuk dengan zikrullah, Allah datangkan rezeki dari yang tidak disangku-sangku. Sebab kalau banyak minta tu Apollo Tuhan kawa. Tak panjang Ini deh. Awak nak kadang malah yang minta, tu tak? Nama lain. Awak kadang kan magi tapi yang minta dulu kan dia jarang. Contoh Nah, jadi muka suwe kaji kita di siko, nah,
Nah, kaji awak nasa dewi kita baca deteh tadi itu sebenarnya bukan meninggalkan mendoa secara zahir, tapi meninggalkan meminta yang mungkin sifatnya permintaan tadi faedah duniawi. Contoh. Jadi kalau minta ampun itulah pasti minta, itu enggak, pasti dia minta. Minta ampunan ya. Minta itu. Jadi kalau minta ya Allah, pajeru ya Allah, pajeru ya Allah. Ya, Yolin. Ya Allah, Fortuner ya Allah, Fortuner ya Allah. Saya minta itu. Kita mendoa itu yang pertama adalah sebagai ibadah. Ibadah. Dan kedua tadi menzahirkan kehambaan awak. Menzahirkan kefakiran awak dan berdiri dengan hak rububiyah, membayarkan hak ketuhanan. Tandanya Tuhan awak minta awak kayaknya. Masalah kebutuhan awak anda minta awak lagi aja nya. Tidak. Tidak usah risau, sadimbang lah. Segala nak terima awak minta sedih salah mau kena ada minta sedih dah. Segala nikmat awak terima kini dari dulu banyak yang tidak diminta awak lagi ya. Di pasti kan? Nah ya. Kadang ya tidak diminta lagi ya. Di jangan ya salah paham lah kaji nak malin. Aku berganti mendoa kau lah. Sembayang kan mendoa kau lah. Ya betul. Ya sudah sembayang besok tagak langsung apa iya lepas aku sih jemaah bubah lah kira kaji ini mah. Ya. Jadi bukan menghentikan mendoa. Nah, dihentikan itu adalah dirubah makna mendoa tadi itu. Lanjut berikutnya ma talaba laka syai'un mislul edotirar. Makanan kedua tapi masih berkaitan dengan yang tadi. Tidaklah menuntut bagi engkau dengan bina bagi fa'il talaba. Dan hianya fa'il ba'iyanya syai'un. Tidak menuntut bagi engkau sesuatu semisal edotirar. Artinya bahwasanya sebaik-baik orang yang menuntut mereka itu bagi engkau. Hionya sebaik-baik itu balah sungguhnya edotirar. Maka menyerupakan pengarang akan edotirar itu dengan sahas. Atau sakah dengan seseorang. Hah? Edotirar itu terhalau. Edotirar itu kok ada bawah penjelasan kaji. Maka menyerupakan pengarang akan edotirar tadi dengan sahas, dengan seseorang, dengan individu yang menuntut sahas, yang menuntut seseorang. Dan barang edotirar akan definisi haji ba'ala barang lo izharu ghayatal faqati, menzahirkan kesudah-sudahan papo. Edotirar menzahirkan kesudah-sudahan papo, apa namanya itu, miskin papanan paling bawah derajat itu. Lanjut keterangannya, mangko tidak memahami engkau dari diri engkau itu akan sesuatu daripada dayu dan kekuatan. Itu merasa tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan bagi diri awak. Dan tidak mali engkau bagi diri itu akan sebab daripada beberapa sebab yang kabagantuang engkau artinya sebab itu.
atau basanda engkau kaparanya sebab dan ado engkau baadonyo dengan satampe orang karam pado lautan. Di analoginya makam editiran itu adalah seperti orang yang karam di lautan. Kalau karam di lautan awak lamah tak ado dayu nado awak mengharapkan pertolongan dari orang lain dari luar diri awak. Awak tidak bisa bergantung ke diri awak. Bentuk itu benar orang karam, ya kan? Tidak bisa mandiri. Nyo lamah, tidak ada daya, tidak ada upaya, memerlukan bantuan di luar dirinya. Atau orang yang sasek di gurun Sahara, di tengah padang gurun pasir. Gurun Sahara yang sangat luas, tidak tentu kamarah. Kompas tidak ada, jalan tidak ada, udah samu bentuknya sedoi. Di situ seperti gambarannya orang yang makam editirar itu. Tidak mali engkau bagi kayu engkau kecuali maula engkau. Dan tidak maharu engkau akan selamat dari perbinaso engkau kecuali daripada maula. Dibantu itulah keadaan awak yang editirar tadi. Awak maraso papo. Kalau awak miskin papo, tidak ada sengenik juga. Kan terbayang. Awak butuh bantuan dari orang lain. Awak tidak bisa bergantung ke diri awak, tidak bisa bersandar ke diri awak, ada membutuhkan satu di luar diri awak. Jadi orang editirar itu adalah mereka itu nyo mengharapkan hanya bergantung kepada Allah. Allah nan bisa menyelamatkannya. Jadi tanggungan orang lah akan bina tuliba bagi maf'ul. Bisa juga tuliba. Ma tuliba laka syai'un mislul idtirar. Dan baramulun naib. Ba'ala baramulun naib. Pelnya apa? Katunya pengarang syai'un. Artinya baramulun idtirar hambo. Iyanya idtirar hambo itu ba'ala baramulun kesudah-sudahan sifat ubudiyahnya hambo. Itu kesudah-sudahan sifat ubudiyahnya hambo. Ikolah sifat hambo nan paling mendasar. Dan karena demikian, tidaklah dituntui orang daripada hamba ke sesuatu yang lebih agung daripada idtirar. Di kalau idtirar itu pendirian awak, di sinan insya Allah dapat wasayang Allah. Di walaupun kayu nawak malin, walaupun pajiruna punya, tapi dalam kesadaran awak idtirar. Walaupun awak kini ko kayu misal, atau punya kedudukan jabatan tinggi. Kalau secara biasa tuh, kalau biasa kan kayu tadi apa perasaannya? Kalau kayu kurang atau awak lah kalau kayu bagi kira perasaan awak tuh. Rasa tinggi ya. Yang lain apa? Yang lain apa rasa tuh? Rasa ndak membutuhkan orang lain, ya enggak? Itu rasa itu. Jadi kalau awak kayu, biawak sifat manusia itu adalah nyomaraso tidak butuh orang lain. Jadi itu nan akan diubah. Raso tadi itu. Kayu kita secara zahir, tapi cara batinnya kita mesti maraso idtirar. Atau awak maraso miskin papa. Kayak awak tadi itu hanya milik Allah. Awak masih perlu Allah. Awak masih membutuhkan Allah. Jadi kalau dibaca sebelumnya enggak? Karena tuh kita sebelum sembahyang bahwa ya Allah papu ambo sejati. Itu si pewan sejati itu papu tuh.
ndak bapunyo ciek juo. Kenapa po sejati itu? Sangenek ada punya awak, ndak punya sangenek aja rawat apa sejati itu. Karena awak ndak bapunyo sangenek juo tadi itu, apa sejati tadi itu, maka idtirar tadi lazim bagi diri awak. Arti tadi itu selalu membutuhkan Allah setiap saat, setiap detik. Di nabaa kita kayoro, tapi di batinnya pendiri kita di madi idtirar tadi itu. Pak ulama lihat, karena demikian tidak ditunti orang daripada hamba sesuatu yang lebih besar, lebih agung daripadanya idtirar itu. Dan barang lekatonya pengarang akatu dan tidaklah halana lebih basugiro dengan pemberian kepada engkau, semisal hino dan iftikar. Iftikar itu raso fakir daripada atau lazim ateh malzum. Asabak karena bosnya hino dan iftikar itu adalah berlazim-laziman keduanya bagi si mudatir. Dan barang keduanya barang lo diwajibkan keduanya bagi basugiro pemberian al-haq ta'ala kepada hamba yang bersifat dengan keduanya. Jadi kalau awak punya sifat idtirar, maka otomatis sudah tuh punya rasa sifat hino, merasa diri awak hino. Dan merasa diri awak tadi fakir atau fakir selalu membutuhkan Allah. Nah, kalaulah ada dua sifat ke awak merasa hino Allah yang mulia, dan kita merasa fakir selalu membutuhkan Allah setiap detik, maka capek datang apa nan kebutuhan awak tadi itu. Rasio melin. Belum nak perlu doa nara. Jadi pakai idtirar sudah tuh datang sifat hino dan iftikar. Capek tuh. Sabanta itu bersegera datang apunan hajat awak tadi itu. Itulah rasionya mungkin para wali, tidak. Maka Allah cukupi kebutuhannya tanpa mendoa, tanpa ada mantra-mantra. Itu ngaji kam dulu kan aja yang kubedir ya. Aduh yang cerituan, aduh ulama wali nak ramai. Acing kubedir katanya ke Buya. Apa cuman itu Buya? Apa cuman itu Buya? Aja Buya, dah ada macam-macam itu loh. Dibaca aku faedah itu gaji itu malin. So di mana kalau letak di kesadaran awak letak. Ranahnya ranah keyakinan. Semua orang minta doa ke Buya ya. Kalau tuh Buya minta doa ke dirinya, sana kayu orang mau minta kayu. Buya ada kayu dari Buya. Iya. Ya, kayu jadi. Hanya doa ke Buya ada kayu orang. Di kita ulama lihat dan barang keduanya barang mulu yaitu hindona iftikar tadi mewajibkan keduanya bagi basugiro pembin al-haq ta'ala kepada hamba yang bersifat dengan keduanya dan kepadanya katu anak isyarat dengan katunya Allah Ta'ala laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Dan sungguh sabananya menolong akan kamu Allah dengan Badar dan baramlu kamu ba'ala baramlu orang hino. Al-Quran. Di Badar itu umat Islam
sepertigo banyaknya ya tentara Islam sepertigo dibandingkan tentara kafir. Tapi yang menang adalah tentara Muslim. Hah? Ya. Jadi Allah bantu dengan malaikat. Jadi kalau kita merasa hina, merasa rendah hati, Allah datangkan bantuan. Tapi kalau kita merasa tinggi hati, kita merasa ngeh, Allah akan murka kawan. Di mangko baram lo hino mereka itu, artinya rasa hino dalam diri tadi, ba'alah baram mulo mewajibkan, sungguh mewajibkan ya rasa hino itu bagi mereka itu, akan kemuliaan mereka itu, dan tolong dan mulia tolong mereka itu. Jadi kalau merasa hino diri awak, maka Allah muliakan awak. Allah tolong awak. Tapi kalau merasa mulia di diri awak, Allah akan hinukan diri awak, dan kita tidak akan dapat pertolongan dari Allah. Allah baramulo sungguh mewajibkan iyo hinu itu bagi mereka itu akan mulia mereka itu dan boleh tolong mereka itu. Senang lo sampai stasiun. Tunggu basal ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumudo, amin. Ya, sama-sama kumudo. Boleh.